Halo guys, perkenalkan saat ini saya akan membahas salah satu tokoh filsafat yang bernama Karl Marx. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818. Ayah Karl Marx bernama Heinrich Marx dan ibu Karl Marx bernama Henriette Persbom. Karl Marx lahir di Tenggara Jerman di Trier. Karl Marx ini adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Karl Marx berasal dari keluarga kelas menengah dan dia menikah dengan Jenny yang berasal dari keluarga kelas atas. Karl Marx menjadi seorang radikal sejak memasuki dunia perkuliahannya yang pada tahun 1835. Ia pun banyak mengeluarkan karya-karyanya bersama Engels sejak tahun 1845. Pada masanya, Karl Marx mengusulkan sekolah pabrik yang diharapkan bisa mensejahterakan kaum anak dan remaja buruh. Karl Marx mengawali pendidikan tingginya di jurusan hukum. Dia mengawali di Universitas Bonn yang pada tahun 1835. Sifat Karl Marx yang terkesan tidak serius serta beberapa insiden yang melibatkan dirinya membuat ayahnya memilih untuk memindahkan Karl Marx ke universitas lain dengan iklim akademis yang lebih serius lagi, yakni ke Universitas Berlin yang berada di Berlin. Setelah Karl Marx menuntut ilmu di sana, Karl Marx tumbuh menjadi mahasiswa yang sangat tekun. Pada tahun 1841, Karl Marx berhasil mendapatkan gelar doktornya dari Universitas Jena. Meskipun sering dianggap sebagai salah satu bapak sosiologi modern, Karl Marx bukanlah seorang sosiolog. Pada masanya, Karl Marx lebih cocok disebut dengan filsuf, ekonom, jurnalis, dan sekaligus kritikus sosial. Sepanjang hidupnya, Karl Marx menerbitkan berbagai tulisan yang kerap dianggap sebagai sumbangan besar bagi pengembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu, dan salah satu karyanya yang paling kontroversial yaitu Manifesto Partai Komunis yang membahas tentang konflik kelas yang terjadi di antara para pemilik modal atau bourgeois dan kelas pekerja atau proletar. Nah, menurut Karl Marx, eksploitasi yang dilakukan oleh bourgeois terhadap kelas pekerja akan mendorong kelas pekerja untuk bersatu. Nah, kelas pekerja yang telah bersatu akan bertarung dan merebut kepemilikan alat-alat produksi dari para bourgeois. Hasil akhirnya dari konflik kelas ini adalah masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa kelas yang sejahtera dan fokus pada pengembangan diri para anggotanya. Lebih lanjut lagi, Karl Marx membagi alienasi dalam 4 tipe, yaitu alienasi dari hasil produksi, dari proses produksi, dari sifat dasar manusia, dan dari pekerja lain. Alienasi dari hasil produksi mengacu pada keterasingan yang dirasakan oleh pekerja terhadap barang hasil produksinya. Contoh, seorang buruh sepatu. Dia memproduksi sepatu berdasarkan desain dan cara pembuatannya yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Hal ini menyebabkan buruh tersebut memandang sepatu hasil buatannya sebagai benda yang asing. Dan lebih lanjut lagi, upah yang dihasilkan oleh buruh tersebut belum tentu dapat digunakan untuk membeli sepatu yang diproduksi oleh dirinya sendiri. Yang kedua, alienasi dari proses produksi, mengacu pada keterasingan yang dirasakan oleh para pekerja terhadap proses produksi sebuah barang. Contohnya, dalam sebuah pabrik sepatu, proses pembuatan sepatu dibagi ke dalam beberapa fase, mulai dari pemotongan bahan mentah, penjahitan, hingga fase finishing.
Seorang buruh yang ditugaskan di fase pemotongan, misalnya, akan terjebak dalam aktivitas yang sama dan berulang-ulang sepanjang jam kerjanya. Aktivitas yang repetitif ini mematikan kebebasan fisik dan pikiran buruh, sekaligus membuat buruh merasa tidak bahagia, atau dengan kata lain, membuat buruh merasa terasing dari proses produksi yang ia lakukan setiap harinya. Nah, pemikiran Das Kapital yang diterbitkan pada tahun 1867. Dalam Das Kapital ini, Karl Marx membahas tentang hubungan antara komoditas, buruh, dan pemilik modal. Komoditas didefinisikan sebagai objek yang memiliki nilai guna dan nilai tukar. Jika nilai guna ditentukan oleh individu yang akan membeli sebuah komoditas, nilai tukar ditentukan berdasarkan waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Karl Marx menyatakan bahwa buruh selalu menerima upah yang nilainya lebih sedikit jika dibandingkan dengan waktu kerja yang telah mereka curahkan. Selisih antara waktu kerja dan upah disebut sebagai nilai lebih. Inilah yang menjadi sumber pendapatan para pemilik modal. Dalam sistem ekonomi yang seperti ini, akumulasi dari nilai lebih akan terus memperkaya pemilik modal dan memiskinkan kelas kerja. Fenomena sosial modern yang lebih lanjut dari kelompok minoritas kerap menggunakan pemikiran Marx sebagai senjata untuk melawan opresi dan eksploitasi yang mereka alami. Namun di saat yang sama, pemikiran Marx juga pernah digunakan untuk menjustifikasi teror dan pembantaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Secara akademis, pemikiran Karl Marx berperan penting dalam lahirnya teori kritis, serta mempengaruhi karya-karya sosiolog kontemporer seperti karya dari Michael Foucault, Fredric Jameson, dan masih banyak lagi. Nah, demikian pembahasan saya saat ini mengenai salah satu tokoh filsafat, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat siang dan shalom.